Di sini saya akan menyebutkan 4 fungsi-fungsi manajemen, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan yang terakhir ada controlling. Saya akan membacakan yang pertama, yaitu planning atau perencanaan merupakan sebuah awalan perusahaan sebelum memulai sesuatu, baik itu memproduksi barang, anggaran biaya, atau kegiatan usaha lainnya. Selanjutnya, saya akan membacakan sejarah perusahaan yang berkaitan langsung dengan planning itu sendiri. Sejarah perusahaan, PT Altera Raya telah berdiri sejak tahun 2015 yang bergerak di bidang jasa, yaitu bodi repair kendaraan mobil. PT Altera Raya merupakan anak perusahaan asuransi Abda. Abda adalah asuransi Bina Dana Arta. Oleh karena itu, Altera Raya hanya menerima perbaikan kendaraan mobil yang menggunakan asuransi Abda. PT Asuransi Bina Dana Arta memudahkan nasabahnya untuk klaim kendaraan dengan cara mendirikan PT Altera Raya agar untuk proses klaim dan proses perbaikannya bisa lebih cepat dan lebih mudah. Dengan pengalaman menuju 9 tahun, PT Altera Raya sudah membuat planning di awal untuk menargetkan 150-200 unit per bulannya. Untuk menjaga kepuasan customer, Altera Raya juga sudah membuat perencanaan dengan cara mengedepankan integritas karyawan, pelayanan, dan perbaikan hasil perbaikan yang maksimal. Selanjutnya di sini saya akan membacakan organizing. Organizing merupakan cara untuk memberikan dan membagi tanggung jawab dan wewenang kepada pihak yang bersangkutan. Dalam organizing terdapat struktur organisasi yang berupa bagan-bagan dengan tanggung jawab serta wewenang tiap jabatannya. Pertama, ada direktur, di bawah direktur ada kepala finance, di samping kepala finance ada service advisor, di samping service advisor ada koordinasi lapangan. Lalu di bawah kepala finance ada HRD, di bawah HRD ada admin pajak, lalu di bawah service advisor ada admin SA, di bawah admin SA ada customer service, di bawah koordinasi lapangan ada mekanik, lalu di bawahnya mekanik ada car wash, yang terakhir ada driver, ada office boy, dan ada security. Selanjutnya saya akan menyebutkan yang ketiga dalam fungsi-fungsi manajemen, yaitu actuating. Nah, di sini tuh ada actuating. Actuating adalah mengimplementasikan nih rencana atau rancangan ke dalam bentuk menjadi langkah lebih penting pencapaian keberhasilan dalam sebuah bisnis. Dalam hal ini, tiap divisi diharapkan untuk bisa memulai atau mengerjakan tugasnya sesuai dengan deskripsi pekerjaan tersebut dengan mengaktualisasikan atau ide-ide dasar rencana bisnis yang sudah diberikan dengan rencana matang dan proses aktualisasi yang sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan. Sistem manajemen bisa berjalan dengan halus, tetapi untuk mewujudkan hal ini diperlukan kerja keras atau kerja cerdas dan kerjasama. Semua divisi harus irama dalam mengeksekusi rencana yang telah dibuat, yaitu pertama ada pengawasan, menginstruksikan bimbingan dan mengamati bawahan di tempat kerja untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan rencana atau membantu mereka dalam memecahkan masalah yang dikenal sebagai pengawasan. Yang kedua itu ada motivasi. Motivasi itu proses pengarangan dan menginspirasi orang-orang di tempat kerja untuk memberikan kontribusi terbaik dari kemampuan mereka untuk pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan proses. Kepemimpinan proses itu mempengaruhi perilaku seseorang menuju pencapaian tujuan organisasi, dikenal sebagai kepemimpinan. Kemampuan untuk memelihara hubungan interpersonal yang baik dengan para karyawan dan memotivasi mereka untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat itu ada komunikasi, proses pertukaran ide, pandangan, fakta, perasaan dan lain-lain antara dua orang atau lebih, dikenal sebagai komunikasi. Komunikasi bertindak sebagai dasar koordinasi dan membantu kelancaran fungsi atau perusahaan. Controlling merupakan pekerjaan untuk memastikan alur kerja bisnis sesuai rencana yang sudah dibuat. Proses ini mengontrol aktualisasi dan menjaga proses berjalannya sesuai yang sudah direncanakan. Controlling adalah tugas seseorang pemimpin atau koordinator setiap divisi yang ada. 5. Alat dan bahan produksi yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses berlangsungnya produksi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling dibutuhkan untuk melengkapi dan mendapatkan hasil yang maksimal. Alat dan bahan yang digunakan oleh PT Altera Raya berasal dari dalam negeri dan dicampur dengan beberapa barang dari luar negeri. Di sini ada bahan, lalu ada cat. Dengan adanya lapisan atau mobil ini,
maka mobil yang dikerjakan dapat lebih terlindungi dari berbagai kondisi di sekitarnya. Misalnya, cuaca panas dan hujan juga membantu menambah nilai estetika dan hasil cat mobil tersebut. Di sini juga ada dempul. Dempul dilakukan untuk memperbaiki lapisan mobil yang rusak dengan cara dipoles ulang. Krim poles merupakan krim paling kilap mobil yang memiliki daya bersih ekstra untuk membersihkan permukaan cat dan kerak, jamur dan kotoran yang sulit untuk dihilangkan. Selanjutnya ada spare part. Spare part diberikan jika ada bagian yang harus diganti atau rusak parah seperti bumper mobil, cover, spion, kap mesin, dan lain-lain. Selanjutnya ada alat mesin tarik chassis, gunanya untuk melindungi ruang kabin dan benturan chassis. Biasanya terbuat dari baja komposit yang diperkuat sehingga bisa menjadi kerangka bodi mobil. Selanjutnya ada cat open. Cat open adalah sebutan teknik pengecahan mobil yang menggunakan fasilitas ruangan tertutup, khusus layaknya sebuah oven. Selanjutnya ada alat poles. Poles mobil dapat membuat permukaan mobil menjadi lebih mengkilap, sehingga tampilan mobil selalu dalam kondisi optimal. Ini merupakan salah satu fungsi poles mobil yang dapat dirasakan oleh para customer. Selanjutnya ada kondenser fungsi. Kondenser adalah untuk menyerap loncatan bunga api pada breaker point. Di Palatina, fungsi ini menghasilkan kenaikan tegangan pada koil sekunder dan menjaga kondisi Palatina mobil agar tak cepat mengalami aus. Proses klaim yang pertama, customer membuat laporan dan menyiapkan data seperti SIM, KTP, dan juga STNK untuk keperluan berlanjutnya perbaikan. Yang kedua, mobil akan dicek, survei, dan dicek kerusakannya sesuai dengan kronologi yang dilaporkan oleh customer. Yang ketiga, surveyor dari pihak asuransi akan mengirimkan hasil survei atau analisa kerusakannya ke bengkel. Yang keempat, bengkel membuat estimasi kerusakannya dan akan terbit surat SPK. Setelah terbit surat SPK, pihak bengkel akan menghubungi customer untuk perbaikan mobilnya. Dan yang keenam, mobil di bengkel siap untuk diperbaiki. Proses produksi. Sebelum mobil masuk area produksi, mobil akan dicek keseluruhannya seperti interior dan kondisi aki agar tidak terjadi miskomunikasi kepada customer. Setelah dicek keadaan mobil dengan kerusakan penyok akan diketok. Di area ketok akan disesuaikan pengotokannya dengan kondisi awal mobil. Setelah diketok, mobil masuk area dempul. Pada bagian yang sudah diketok akan digosok dengan dempul agar saat pengecatan hasilnya lebih maksimal. Setelah didempul, mobil masuk area pengecatan. Kami menggunakan oven untuk proses pengeringannya sehingga mempercepat waktu perbaikan. Setelah cat sudah maksimal, mobil akan dipoles. Poles berfungsi untuk membuat hasil cat lebih mengkilap dan bagus. Setelah dipoles, lalu mobil dicuci dan setelah itu dicek kembali keseluruhannya atau biasa disebut dengan finishing. Jika hasil finishing sudah maksimal, mobil siap diambil oleh customer atau diantar oleh driver kami. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Altaraya adalah PT yang bergerak di bidang jasa pelayanan perbaikan mobil yang bekerja sama dengan asuransi EPDA. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2015 dan sudah memproduksi lebih dari 2000 unit per tahunnya. Sudah banyak mengeluarkan hasil jasa yang baik sehingga banyak para customer yang senang dan puas atas kinerja PT Altaraya. Terima kasih telah menonton video kami dari kelompok 3. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.